Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Seralia dengan NIM 14225419, kelas DKM 5, konsentrasi promosi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan terkait video yang telah saya tonton mengenai kejadian bencana alam. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Sederhananya, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di bumi akibat adanya pergerakan lempeng tektonik. Seperti halnya fenomena gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006, yang menyebabkan 6.234 orang jiwa meninggal dunia, 390.000 kerusakan rumah, dan 46.148 orang korban luka-luka. Gempa yang terjadi tahun 2006 di Yogyakarta, salah satu penyebabnya yaitu Sungai Opak. Sungai Opak merupakan sungai yang memiliki panjang sungai sekitar 65 km, dimulai dari hulu melewati wilayah Kapanewon Cangkringan, Ngemplak, Kalasan, Prambanan, dan Berbah di Kabupaten Sleman. Kemudian Kapanewon Piungan, Pleret, Jetis, Imogiri, Pundong, dan berakhir di Kapanewon Kretek. Hal ini yang memicu terjadinya gempa pada tahun 2006 silam, karena setiap blok pada sesar opak mempunyai rekahan atau pergeseran yang searah dengan sungai opak. Pergeseran sesar opak membentuk sebuah patahan yang bergeser dalam waktu yang tidak lama, itulah yang disebut dengan sesar aktif. Penyebab lain yang terjadi yaitu dikarenakan struktur bangunan di pedesaan zaman dulu tidak dirancang kuat menahan gempa sehingga resikonya mudah roboh dengan sedikit guncangan, terutama di daerah Bantul, Dinglepen. Tidak ada satupun rumah tersisa pada saat itu. Kala itu, ada beberapa warga yang bergeser hingga puluhan meter. Kemudian, terjadi ratapan tanah yang menyebabkan tanah Nglepen tidak mungkin dihuni, sehingga memaksa semua warga Bedo desa dan pindah ke lokasi tanah desa yang berjarak kurang dari 1 km. Kemudian dibangunkan lokasi baru dengan nama New Nglepen. Asosiasi LSM mulai membangun rumah dom sebanyak 80 unit. Sesuai namanya, rumah dom ini berbentuk setengah lingkaran yang mirip rumah Teletubbies. Rumah tersebut diklaim sebagai rumah tahan gempa. Dari data BNPB, kegiatan desa dan kelurahan tangguh bencana DIY telah dilaksanakan sejumlah 243 desa atau kelurahan dari 438 jumlah total desa atau kelurahan yang ada di DIY. Nah, pemberian mitigasi juga penting, harus dilakukan dimulai dari keluarga masing-masing terlebih dahulu. Jepang terdapat 127 juta populasi, dan Jepang juga banyak sekali mengalami bencana alam, terutama gempa bumi. Bagaimana Jepang melindungi rakyatnya dari kecelakaan alam? Nah, sejak kejadian yang terjadi di Tokyo, semua bangunan di negara Jepang telah terkena kode seismik dan standar desain yang berkualitas. Beberapa rumah tersebut dikumpulkan dengan kode survival tersebut untuk membantu menjaga keamanan negara. Banyak rumah juga diberi kode survival earthquake, sistem peringatan membantu untuk memastikan negaranya aman. Kemudian, telepon diberi dengan sistem alert earthquake dengan sensor yang bisa menghapusnya jika perlu. Kemudian sekolah menggunakan drill earthquake yang biasa mereka lakukan simulasi tiap tahun untuk melindungi diri saat terjadi gempa di Tokyo. Kontrol vibrasi juga sangat penting di Jepang dan dilakukan dengan beberapa cara yang berbeda. Metode lainnya disebut isolasi seismik, di mana seluruh struktur bangunan itu sendiri terisolasi dari tanah dengan layar perak yang bergerak secara independen dengan bumi di bawah. Berarti bangunan itu sendiri bergerak dengan sangat sedikit bahkan pada waktu gempa datang. Hasil penanganan gempa dari kedua negara tersebut tak cukup jauh perbedaannya. Kedua negara tersebut sama-sama menerapkan bangunan atau rumah anti gempa. Bedanya, di Indonesia terutama Yogyakarta baru hanya menerapkan di satu wilayah saja, yaitu Nglepen, Sleman. Itu pun dari LSM karena rumah yang mereka huni habis oleh gempa. Tetapi di Jepang, hampir semua rumah telah dilakukan rumah tahan gempa. Juga di Jepang telah dilakukan hal yang modern, yaitu layanan deteksi dini gempa bumi, yang sudah tersambung melalui HP, radio, dan alarm rumah. Kemudian, penanggulangan gempa di Yogyakarta, terutama di sekolah, yaitu dinamakan SPAB, atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sedangkan di Jepang, dilakukan simulasi tiap tahunnya dengan menggunakan drill earthquake, yang berfungsi untuk melindungi diri saat terjadi gempa bumi. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah informasi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.